warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan aziman amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Nasiruddin MSI MPD selaku dosen pada mata kuliah Al-Ulum Al-Lughawiyah, dan yang saya hormati pula teman-teman seperjuangan saya yang saya cintai dan yang saya sayangi. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan meresensi buku guna untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Al-Ulum Al-Lughawiyah yang berjudul Pengantar Linguistik Arab. Seperti yang kita ketahui bahwa kata linguistik yang disebutkan di dalam bahasa Latin yaitu lingua yang berarti bahasa. Kemudian, ilmu linguistik juga sering disebut dengan linguistik umum atau general linguistik. Nah, yang mana ilmu linguistik ini tidak hanya membahas atau mengkaji tentang sebuah bahasa saja, akan tetapi juga membahas atau mengkaji tentang seluk-beluk suatu bahasa pada umumnya. Nah, kemudian ilmu linguistik ini juga termasuk salah satu ilmu yang mempelajari tentang bahasa sebagai bagian dari suatu kebudayaan dengan menggunakan struktural bahasa itu sendiri. Nah, di dalam buku yang akan saya resensi ini itu terdapat pengertian, kemudian objek kajian dan cabang-cabang linguistik yang menurut saya itu sangat lengkap dan jelas. Baiklah, sekarang akan menuju ke identitas buku. Buku yang akan saya resensi ini berjudul tentang Pengantar Linguistik Arab yang dikarang oleh dua orang pengarang, yaitu yang pertama Dr. Ade Nandang SMAG dan yang kedua Abdul Qasim MAG. Nah, buku ini dieditorkan oleh Engkus Kuswandi. Kemudian buku ini merupakan edisi pertama yang dicetak pada bulan Agustus 2018 dan diterbitkan di PT Remaja Rosda Karya, dan buku ini berjumlah 136 halaman. Sekarang menuju ke biografi penulis. Di dalam buku yang saya resensi terdapat dua penulis. Yang pertama yaitu Dr. Ade Nandang SMAG. Beliau dilahirkan di Tasikmalaya pada tanggal 15 Juli 1972. Kemudian beliau menyelesaikan pendidikan dasarnya pada tahun 1986 dan menyelesaikan MTSN pada tahun 1989. Kemudian beliau menyelesaikan PGAN-nya pada tahun 1991 di Sukamana, Tasikmalaya. Nah, kemudian beliau menyelesaikan program sarjana S1 pada jurusan Bahasa Arab pada tahun 1996 di YIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Kemudian beliau menyelesaikan program magister pada tahun 2006 di jurusan yang sama dan di tempat kuliah yang sama. Dan kemudian beliau menyelesaikan program S3 atau program dokter pada tahun 2016 di jurusan konsentrasi pendidikan bahasa Arab di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Kemudian sekarang beliau menjadi dosen tetap bahasa Arab di UIN Bandung sejak tahun 2008 hingga saat ini. Penulis yang kedua yaitu Abdul Qasim MAG. Beliau dilahirkan di Garut pada tanggal 19 Februari 1987. Kemudian beliau menyelesaikan pendidikan dasar pada tahun 2000 dan menyelesaikan MTS pada tahun 2003, kemudian menyelesaikan MA pada tahun 2006. Nah, kemudian beliau menyelesaikan program sarjana S1 pada tahun 2010 di jurusan pendidikan bahasa Arab di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung.
kemudian menyelesaikan program magister pada tahun 2012 di jurusan pendidikan bahasa Arab juga dan di UNIP yang sama juga. Kemudian ketika menulis beliau sedang menempuh program doktor S3 dan untuk saat ini beliau sudah S3 sepertinya. Nah, kemudian beliau sudah menjadi dosen tetap di UIN Bandung. Nah, sekarang menuju ke pembahasan buku. Nah, buku yang saya resensi itu terdapat 7 bab pembahasan di dalamnya. Bab yang pertama itu membahas tentang pengertian, objek kajian, kegunaan, dan perkembangan linguistik. Kemudian bab yang kedua membahas tentang cabang-cabang linguistik. Bab yang ketiga membahas tentang asal-usul bahasa. Kemudian bab yang keempat membahas tentang hakikat bahasa. Nah, kemudian bab yang kelima membahas hubungan bahasa dan pikiran. Kemudian bab yang keenam membahas tentang internal bahasa. Kemudian bab yang terakhir atau ketujuh yaitu membahas tentang teori-teori dalam linguistik dan pendekatan pembelajaran bahasa. Sekarang saya akan mengulas sedikit isi dari buku yang saya resensi, yaitu tentang linguistik. Nah, kata linguistik yang berasal dari bahasa Latin yaitu lingua yang berarti bahasa, sedangkan sifatnya yaitu linguistis atau linguistik. Nah, kemudian di dalam bahasa Arab, linguistik itu dikenal sebagai ilmu lugha. Dan terdapat juga beberapa cabang linguistik, yaitu terdapat 6 cabang linguistik. Yang pertama yaitu linguistik deskriptif, yang mana yang disebut di dalam bahasa Arab yaitu ilmu lugha al-wasfi. Kemudian yang kedua linguistik historis atau ilmu lugha at-tarihi. Kemudian yang ketiga linguistik komparatif atau ilmu lugha al-muqaran. Kemudian yang keempat yaitu linguistik kontrastif atau ilmu lugha at-taqabali. Kemudian yang kelima yaitu linguistik teoritis, yaitu ilmu lugha an-nadhari. Yang kemudian yang keenam yaitu linguistik terapan atau yang disebut dalam bahasa Arab yaitu ilmu lugha at-tatbiqi. Nah, kemudian membahas tentang asal-usul bahasa. Nah, mengenai asal-usul bahasa di sini terdapat 2 pendapat. Pendapat yang pertama yaitu mengatakan bahwa bahasa itu merupakan wahyu atau pemberian dari Tuhan langsung. Kemudian pendapat yang kedua itu mengatakan bahwa bahasa itu diciptakan oleh manusia itu sendiri. Nah, kemudian di dalam asal-usul bahasa ini terdapat 2 teori. Yang pertama teori teologis dan yang kedua teori istilahi. Nah, kemudian menuju ke internal bahasa. Nah, di dalam pembahasan internal bahasa ini terdapat 8 bagian, yaitu yang pertama membahas tentang fonologi, yang mana yang disebut dalam bahasa Arab yaitu ilmu aswat. Nah, kemudian yang kedua membahas tentang bunyi-bunyi bahasa Arab. Yang ketiga membahas tentang semivowel atau ansoful harokat. Kemudian yang keempat membahas tentang fonem. Yang kelima membahas tentang tul asawut atau ilmu sorob. Kemudian yang keenam membahas tentang morfologi. Yang ketujuh membahas tentang sintaksis, dan yang kedelapan membahas tentang semantik. Nah, di dalam buku yang saya resensi ini juga terdapat teori-teori linguistik. Nah, di dalam buku ini teori linguistik itu terbagi menjadi 2. Yang pertama teori tradisional dan yang kedua teori struktural. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan buku. Nah, menurut saya buku yang saya resensi terdapat kelebihan serta kekurangan. Yang pertama yaitu tentang kelebihan. Nah, menurut saya covernya sangat menarik serta simpel sehingga memudahkan si pembaca untuk mencari buku tersebut. Nah, kemudian dari segi bahasanya, menurut saya bahasanya sangat singkat dan jelas. Dan dari segi pengertiannya, menurut saya juga sangat jelas sekali sehingga memudahkan kepada si pembaca untuk memahami isi buku tersebut. Kemudian mengenai kekurangannya, nah menurut saya buku ini kurang akan contoh, apalagi contoh mengenai tentang bahasa Arab. Nah, mungkin cukup sekian resensi buku dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.